السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Secara umum, dunia harta kekayaan itu menyilaukan. Kalau dibiarkan, didiamkan, bukan malah membaik tetapi memburuk. Beda dengan agama. Didiamkan, dibiarkan itu lama-lama membaik. Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh cenderung manusia itu melampaui batas ketika melihat dirinya itu kaya raya. Ya. Maka ingatlah dunia yang kalian tekuni. Karir yang kalian kejar, kesejahteraan yang kalian dambakan, ketenangan yang kalian idamkan, kebahagiaan yang kalian inginkan, dan kemewahan yang kalian impikan, semua itu pasti akan berakhir dengan kepunahan dan kematian. Dan watak dunia itu cuma salah satu di antara dua, dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Gak lebih daripada itu. Maka dunia adalah tempat di mana kenistaan bertahta dan ketamakan sebagai raja. Kezaliman berkuasa, kesengsaraan sebagai busana. Sehingga dunia ibarat pelacur yang tidak pernah setia kepada pasangannya. Mana ada pelacur yang setia? Ya, udah mas saya nggak mau sama yang lain kecuali kamu aja. Nggak ada. Hari ini pasangan dengan B, besok dengan C. Begitu juga dunia. Gampang berubah dan berganti layar. Sekarang memihak kepada B, Masya Allah kaya raya. Tahun depan limpungan bangkrut dan dicibirkan orang. Dunia. Yang sekarang ini terhina, besok berjaya wijaya. Dan berikutnya nanti akhir daripada hayatnya dalam keadaan sengsara dan menderita. Itu dunia. Orang yang mengejarnya bagian mengejar binatang buas. Menerkam atau diterkam. Orang yang mencarinya laksana berenang di danau buaya. Rata-rata enggak selamat. Dan orang yang menikmatinya ibarat meminum air garam. Makanya Allah mengumpamakan dunia itu datangnya seperti air, perginya seperti angin. Antum lihat surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wahai Muhammad, berikanlah perumpamaan untuk mereka, bagi mereka kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air datang dari atas, dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, campur dengan bumi. Menyirami bumi yang awalnya kering keruntang menjadi hijau ranu. Enggak lama Fa'asbaha hashiman, mengering lagi, fatadruhur riyah, ditiup angin, hilang.
Itu dunia. Maka jangan silau. Ya. Dunia itu kata Umar bin Abdul Aziz indah untuk dipanggang. Kata Umar bin Abdul Aziz seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Untuk melihat ular apalagi yang hijau itu kan, wah indah. Buat mainan anak saya di rumah bagus. Coba antum pegang sama anak antum. Mungkin ada yang mati karena keracunan. Itu dunia. Banyak orang yang memandang penuh dengan sukacita, bahkan bermimpi-mimpi ketika si fulan kaya raya. Tapi kenyataan setelah dia mengalami sendiri seperti ular. Indah untuk dipandang orang lain. Bahaya untuk dipegang sendiri. Hati-hati. Makanya Pak, rata-rata dunia itu enak di tangan orang. Iya. Contoh sekarang. Antum beli Alphard. Paling senangnya juga 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya juga biasa. Beli mobil mewah, punya rumah mewah. Enaknya, senangnya berapa? Yang masih juga memimpikan, membayang-bayangkan siapa? Yang lewat. Rumah ini. Yang punya rumah itu nggak pernah tahu sekarang bentuk model aksesorisnya dan juga eksteriornya. Wong dia itu pergi pagi pulang malam, kapan dia chatnya? Nggak pernah lihat. Ya, nggak sedikit Pak, ada orang kaya raya yang Masya Allah punya tanah di mana-mana, bertahun-tahun belum melihat rumah tanahnya. Cuman meregang kertas sertifikat. Rumah yang indah mewah diberi miliaran, sampai hari ini aksesoris luar dalam dia nggak menikmati. Jadi makanya pernah ada sopir pulang sama majikannya Pak. Sopirnya memuji-muji majikannya. Wah Pak, Bapak ini hebat. Coba kalau saya jadi Bapak, udahlah. Pokoknya memimpikan dia menjadi majikan itu, si sopir. Kemudian si majikan nyeletuk, Mas, kamu tiap hari tidur jam berapa Mas? Ya Bapak datang langsung nyungsep, tidur nyungkur, ya jam 9, paling lambat jam 10 Pak. Tahu nggak Mas saya? Tiap hari itu rata-rata tidur jam 1. Kamu sekarang tidur, saya masih ngelanjuti PR kantor, kerjaan kantor, perusahaan mau PHK ini. Tuh. Enakan mana Mas? Kamu apa saya? Katanya si sopir, saya Pak. Mas, saya punya mobil mewah semua ini, tahu nggak? Masih kredit. Yang sering nyetir kamu apa saya? Ya saya lah Pak. Loh, kamu ngalahin saya. Saya jarang-jarang naik. Ente tiap hari naik. Gue yang bayar pajak. Enakan mana? Kamu apa saya? Ya saya lagi Pak. Nah, itu. Terus istrinya si sopir juga bantu di rumah. Si istri majikan kerja sama. Pergi pagi, pulang sore, apalagi antum tahu Jakarta. Ya, pergi jam 5, pulang jam 6. Mudah. Pokoknya pergi gelap, pulang gelap. Bukan ada ini habis gelap terbit terang, itu enggak ada. Habis gelap terbit gelap lagi. Itu Jakarta. Yang sering nempati rumah itu istri saya apa istri kamu? Ya istri saya lah Pak, tiap hari di rumah. Itu enakan mana istri saya sama istri kamu loh? Dihitung-hitung di ujung-ujungnya apa Pak? Relatif enak sopir ketimbang majikan. Loh gitu. Makanya antum jangan menghayal. Antum jangan sekarang ngiler. Pada ujung-ujungnya dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang orang lain. Mandang. Bahaya untuk dipegang. Makanya Rasulullah mengumpamakan datang seperti air, pergi seperti angin. Udah gak ada lagi. Ya. Makanya kenikmatan karena nikmat dunia dan harta kekayaan hanya sekedar fitnah yang menipu, dan nikmat
sesaat yang menyilaukan, maka hendaklah seorang hamba berhati-hati di dalam menyikapinya. Makanya Rasulullah mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, terutama anak, Pak. Rasulullah mengatakan, al-waladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun maftanatun. Anak itu bikin fitnah, anak itu bikin bakhil orang tua, pengecut orang tua, susah orang tua, dan apa? Fitnah orang tua. Itu wakil. Yang dulu dermawan, setelah punya anak gede-gede, jadi infaknya seret. Mau infak ke masjid, tertahan karena bulan depan bayar semester. Yang satunya masuk SD, yang satunya masuk SMP. Tertahan. Mabkhalatun, majhalatun, bikin bodoh orang tua. Gara-gara anak yang dulunya rajin ngaji kemana-mana, setelah punya anak ngajinya ngadat. Iya enggak? Iya lo ngomong. Pura-pura alim lo. Sok hebat ya. Iya. Sekarang pilihan lagi sudah siap, Pak. Mau ngaji. Anak nangis minta ke mall. Enggak bisa. Akhirnya apa? Batal ngajinya apa batal mallnya? Ayo. Sampai dihitung sama suara tokek. Mall kajian. Mall kajian. Gitu. Akhirnya yang terpilih mall. Itu anak. Akhirnya apa? Materi kajian lewat. Yang dulunya hafalan Al-Quran 30 juz, setelah punya anak 5, 6, 7, tinggal juz 30. Awalnya 30 juz, jadi berapa, Pak? Juz 30, lewat. Aduh. Makanya betul kata para ulama, penuntut ilmu itu ketika menuntut ilmu naik perahu, ketika menikah perahunya pecah. Nah itu, hati-hati. Apalagi nggak solihah, waduh, senep, kesel, pusing. Itu tiap hari antum meratap, ke tembok ratapan. itu. Kenapa? Karena dikerjai terus sama istri. Itu. Makanya tidak sedikit laki-laki menjadi laki-laki istiqomah. Bukan istiqomah sholat, istiqomah ibadah, ikatan suami takut istri di rumah. Itu kan istiqomah. Itu. Makanya dari sinilah Allah memberikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dikendalikan. Oleh karena itu, ulama mengatakan dirham itu ada 4. Dirham yang didapat dengan ketaatan kepada Allah dibelanjakan untuk hak Allah, dan itulah sebaik-baik dirham. Didapat dengan ketaatan kepada Allah. Dibelanjakan untuk ketaatan kepada Allah. Untuk memakmurkan kajian, untuk melancarkan dakwah, untuk memuluskan silaturahmi. Itu harta yang indah. Yang kedua, dirham yang didapat dengan cara maksiat kepada Allah dan dibelanjakan untuk menentang Allah. Udah dapatnya riba, digunakan untuk selingkuh. Waduh, top banget itu. Nerokone. Itu. Ini namanya apa? Double garda depan. Didapat dari yang haram, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Yang ketiga, dirham yang didapat dengan menyakiti sesama kaum muslimin. Dengan cara zalim, dengan cara merampas, dengan cara memakan harta orang lain. Dan dibelanjakan untuk menyakiti kaum muslimin. Dan itu banyak. Dapatnya dengan cara merampas, digunakan untuk apa? Menyakiti, mendolimi orang lain lagi. Masya Allah.
Yang keempat, dirham yang didapat dengan cara mubah dan dibelanjakan untuk mencari kesenangan mubah, itu ya harta mubah. Intinya hadirin sekalian, kata Yahya bin Mu'ad, dirham itu seperti kalajengking, harta kekayaan itu seperti kalajengking. Bila Anda tidak pandai meruqyah, menjampi, janganlah mencoba-coba untuk memegangnya, pasti kamu akan disengatnya. Ditanya, apa itu jambinya, apa itu ruqyahnya? Kata beliau, mengambil yang halal dan menunaikan haknya. Makanya dari sini ikhwan, harta kekayaan itu tidak dicela dengan sendirinya. Tidak jelek orang punya duit. Yang jelek itu apa? Dicari dengan cara yang tidak halal, digunakan untuk bukan tujuan ketaatan kepada Allah. Makanya ketika kita sekarang itu harta kita dapatkan dengan cara yang halal, kita tunaikan haknya, kita gunakan untuk memperlancar ibadah, maka harta itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ni'mal malu soleh lirrajuli soleh, sebaik-baik harta di tangan orang yang soleh. Harta soleh di tangan orang soleh, harta yang baik di tangan orang baik, menjadi energi yang positif, yang dahsyat, yang bisa untuk menggerakkan berbagai macam kebaikan. Karena subhanallah, nggak ada sesuatu yang lepas dari uang. Haji butuh uang nggak? Kok nggak jawab? Umrah butuh duit nggak? Kajian butuh duit nggak? Sholat aja juga butuh sarung. Hampen sholat telanjang sah? Enggak. Sarung nyolong. Ya beli. Ya beli. Pakai apa? Duit. Duitnya apa? Ya kertas. Bukan daun waru. Itu kan gitu. Cuma hadirin sekalian perlu diketahui, dicari dengan cara yang benar. Contoh aja sekarang yayasan Islam masjid nyanyi-nyanyikan ya dana-dana karena kekurangan dana. Ya dana-dana, ya dana karena nggak punya duit, kekurangan dana. Gitu. Yayasan dakwah butuh operasional. Pondok pesantren butuh operasional, makanya harus kuat. Itu. Maka anak kasih tahu, Pak. Tolong sebutin satu saja. Sahabat 10 yang dijamin masuk surga itu yang miskin siapa? Tolong sebutin namanya. Enggak ada. 10 sahabat yang dijamin masuk surga semua itu kaya raya. Cek. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, kaya apa miskin? Zubair bin Awam, kaya apa miskin? Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah. Sa'ad bin Mu'ad, semuanya. Makanya di sini yang gigih, mencari duit jangan malas, jangan lembek. Alasannya apa? Ibadah, nggak ada benturan antara ibadah dengan mencari ilmu, mencari harta. Mencari rizki dengan mencari ilmu itu harus diperpadukan, harus disinkronkan. Ya, semangat itu. Makanya kadang Umar bin Khattab itu kagum sama penampilan orang, ternyata setelah ditanya profesimu apa, nggak punya, jatuh harga dirinya. Loh gitu. Pernah ada muda-muda keker-keker, gendut-gendut, tidur-tiduran di masjid pas duha begitu. Ketemulah Umar bin Khattab. Ngapain kalian di sini? Ya tidur-tiduran wahai Amirul Mukminin. Terus yang kasih makan kamu siapa? Ya ada aja. Oh begitu. Langsung Umar bin Khattab pulang. Dikiranya mau diambilin makanan. Ternyata diambilin cambuk. Dicambuk satu-satu. I'malu, kerja kamu. Fa inna sama'a la tumtiru dhahaba. Langit gak bakal ngujanin kalian emas. Kerja, i'malu. Habis itu Umar bin Khattab berdoa, mengadu kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu gigihnya orang jahat. Ini fajir. Orang kadang-kadang akhlaknya jelek, agamanya enggak ada, tapi gigih mencari ini rezeki.
Tapi lembeknya orang-orang mukmin yang katanya soleh, ahli ibadah, malah males. Makanya tolong dicamkan, ada sifat sikap 3 yang paling dimusuhi agama, yaitu 1 pengangguran, 2 males-malesan, 3 minta-minta. Itu musuh agama, paling dibenci oleh agama. Ya, jangan dirawat. Minta-minta kok dirawat. Pengangguran kok dibanggakan, apanya dibanggain? Setan itu yang bangga orang nganggur. Kenapa? Karena setan itu hanya bisa membisikkan orang yang lagi bengong-bengong, nganggur, nggak punya kesibukan. Makanya kalau ada kesibukan, setan nggak bisa ganggu. Apalagi kesibukannya itu kebaikan, ibadah. Itu. Oke, ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke dalam satu nasihat ulama, Masya Allah. Seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan hanya membutuhkan 3 pilar. Pak. Yang kita butuhkan cuma 3. Apa? 1 bersyukur, 2 mencari kesehatan, 3 bertaubat, taubatan nasuha. Enggak ada lagi. Yang kita butuhkan, Pak, dalam hidup ini bersyukur. Bukan harta semata-mata. Kalau enggak ada syukur, enggak ada faedah. Bersyukur. Kemudian mencari kesehatan, yang penting sehat walafiat. Makanya Rasulullah mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari ketutupan hajat kebutuhannya, wa mu'afin fi badanihi, dan sehat badannya, wa lahu qutu yaumihi, besok ada yang dimakan, fa ka'annama hizat dunya bihadafiriya, seperti ngerangkul dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, salullahal yaqini wal afiyah, mintalah kepada Allah yakin dan afiat, sehat wal afiat. Karena itu modal kehidupan utama. Apa? Yakin, sehat. Udah, mau cari apa lagi antum? Apa saja kalau yakin, itu selesai, Pak. Makanya kata Imriti, idil fata hasba' diqadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Orang itu terangkat derajatnya karena yakin. Siapa yang tidak yakin maka tidak bisa mengambil manfaat. Contoh antum berobat nggak yakin, jangan-jangan dokter hewan, nggak jadi antum. Ya, masuk rumah dokternya aja udah nyinyir. Ini bener nggak dokternya ya? Kasih resep obat. Jangan-jangan gue mendem. Habis minum obat, wah jangan-jangan obatnya nggak manjur. Karena apa? Nggak yakin. Makanya kadang-kadang Pak, ada dokter yang biasa aja, bahkan dokter umum pasiennya banyak, semua rata-rata diberikan kesembuhan oleh Allah karena udah mantep. Apalagi agama. Makanya semua ini dibutuh keyakinan. Ke masjid dibutuhkan keyakinan, nikah dibutuhkan keyakinan, cari rezeki dibutuhkan keyakinan, ngaji juga dibutuhkan keyakinan. Loh kalau sampai sudah nggak yakin sama saya, dari mulai awal ngaji sampai akhir apa? Apa? Ngerasani. Itu kan, wah itu nggak beres ustadznya, meragukan. Apanya yang meragukan? Itu memang motongan gue meragukan. Kan gitu. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairun minal afiyah. Tidaklah ada seorang diberi sesuatu yang lebih baik ketimbang ya ini sehat setelah keyakinan. Setelah yakin itu Pak, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba ketimbang sehat walafiat. Makanya yang cara yang terbaik untuk menghadapi perubahan dunia yang serba ekstrim, tiba-tiba dolar naik, tiba-tiba BBM naik, yang turun cuman kemampuan belanja. Kan gitu. Kan gitu. Semua naik, yang turun apa? Kemampuan belanja. Adalah bersikap sederhana. Sederhana itu apa Pak? Ibarat antum berdiri di tengah, ke kanan 5 meter, ke kiri 5 meter. Siap miskin, siap kaya. Nah itu sederhana. Makanya sederhana itu ialah sering-sering makan di warung sederhana, modiar sampean. Nah itu kan gitu. Yang namanya sederhana itu apa?
Mendahulukan pola daripada gaya, mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Jadi itu sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana adalah sikap hati di mana di dalam memenuhi kebutuhan itu orang selalu mendahulukan pola daripada gaya, kebutuhan daripada keinginan. Contoh sekarang, ada HP baru, pengen nggak? Pengen, tapi butuh nggak? Sekarang ibu-ibu rumah tangga, kelas Ngawi kampung, belinya iPhone Pro Max. Asam lambung sampean, Pro Max. Mau 17 model sampean. Ya dekor, suaminya nombok. Untuk apa? Yang paling penting apa? Bunyi. Lu sekarang mau, maaf ya Pak, HP mahal-mahal itu loh. Aplikasi segambreng yang sampean pakai cuma telutok. WA, terus apa nih? Facebook sama IG telutok. Padahal Masya Allah aplikasinya segambreng. Tunjukin ya. Aplikasi HP segini banyaknya ini. Nggak pernah sampean pakai kan? Nggak pernah. Sampai remek itu HP. Nggak pernah kepake. Yang paling sering dipakai foto. Wah, orang Indonesia itu kalau beli HP yang ditanya, fotonya bagus nggak? Itu kan apa? Selfie. Nomor 1. Apalagi mau haji umroh, pasti diganti HP-nya. Karena yang penting selfie. Berangkat dari rumah keluar, foto. Update status. Naik bis, update status. Naik pesawat apalagi itu 6 update status. Fotoin kabeh. Tangga, kursi, sama ngangkut koper. Itu kan gitu. Apalagi nyampe Mekah. Itu payung mekar di foto Madinah. Payung mingkep di foto. Masya Allah. Kirim sama semua tetangga. Update status. Itu dok. Nah untuk apa? Untuk beli mahal-mahal. Sampai kredit. Maaf Pak, ada sebagian orang punya kredit itu sebulan sampai 15. Berarti 2 hari sekali antum bayar itu. Sementara antum berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Berdoa berlindung, pengen nggak ketindih utang, nggak punya utang. Lu kok malah kredit ditambah lagi arisan. Aduh. Entek sampai. Arisan itu utang atau enggak? Boleh saja, tapi utang. Lihat aja, cek. Yang paling seneng yang dapat. Yang paling seneng dapat yang pertama terus minggat. Itu yang paling top. Itu. Terus nanti ditelepon ngeles. Ditelepon mati. Sekarang itu punya utang itu yang susah, malah yang punya duit toh Pak. Itu yang berjaya wijaya itu yang bawa uang. Apalagi pura-pura lupa, udah. Makanya kalau bisa jangan punya utang. Yang penting nggak punya utang daripada punya apa-apa, tapi nanti ujungnya kenapa-kenapa. Gitu. Kenapa? Semua dibeli kredit. Kulkas kredit, magic chair kredit, kursi, meja kredit, terus apa nih? Jilbab kredit, sandal kredit, Masya Allah, ujung rambut, ujung kaki, kredit mereknya. Capek. Makanya sederhana. Sederhana itu apa? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Nah, soal laptop baru pengen, ada mobil baru pengen nggak? Pengen, rumah baru pengen nggak? Tapi butuh nggak sampean mobil? Ada kadang-kadang orang maksa beli mobil, suami istri nggak bisa nyetir. Yang nyetir siapa? Tetangga. Seneng tetangganya, dapat objekan terus. Mobil rumah cuma dipajang, rugi kan sampean? Gitu deh. Sederhana. Lowong saya butuhnya cuma motor, kenapa beli mobil? Lowong saya sekarang butuhnya mobil, kenapa beli motor? Nah gitu, itu namanya butuh. Lu belum tentu loh. Ada orang yang sekarang lebih baik motor daripada mobil. Ada orang yang lebih baik mobil daripada motor. Kenapa? Karena saya jualan. Mobil bak, yaitu untuk sekalian jualan.
Dan juga bisa dipakai untuk ngangkut-ngangkut, termasuk ngangkut tetangga untuk kondangan. Tapi kalau yang sakit jangan diangkut mobil bak. Kan gitu. Belum nyampe rumah sakit jatuh nanti. Gitu. Nah, kebutuhan, Pak. Rumah kalau memang sekarang 2 kamar, kenapa harus 5? Gitu loh. Baju kalau cukup 5 setel, kenapa harus 10? Gitu loh, Pak. Nah, kadang-kadang Masya Allah bajunya itu sampai 5 pintu 5 almari itu, pintunya 5. Masih kurang juga. Itu. Gak punya baju katanya. Ngeluh sana sini. Yo, baju saya itu udah gak ada. Buat ke sono sini, padahal baju arisan ada, baju kondangan ada, baju untuk nengok orang sakit ada, baju untuk takziah ada, semuanya ada. Sandalnya aja sesuai dengan warnanya. Baju coklat, sandal coklat. Baju hitam, sandal hitam. Baju putih, sandal putih. Yang repot baju batik, sandalnya kulit macan. Loh, sekarang subhanallah. Loh, sekarang itu Pak, Masya Allah, ada orang kurang apa untuk urusan baju. Sekarang Pak, untuk baju nggak ada bedanya loh, kayak miskin. Gitu. Nggak ada. Semua. Nggak bandingkan dengan nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu. Tiap hari itu cuma pakai udeng sama apa? Katok-tok. Kadang-kadang cuma punya 2 baju. Satu dicuci, satu dipakai. Dan sekarang satu orang rata-rata 10 setel, 20 setel. Itu sekarang juga harganya menyesuaikan dengan kelasnya. Nggak ada istilah orang miskin sekarang itu. Yang ada adalah kurang syukur. Makanya yang paling penting itu tadi bersyukur, mencari kesehatan, dan tobat nasuha. Gitu. Paham nggak? Paham nggak? Apanya yang paham? Ngeselin gue aja loh. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini terakhir. Ini kita buka tanya jawab aja deh. Udah jamnya ini. Silakan. Antum tanya, jawab. Ini ana jawab. Atau ana tanya, antum jawab. Nah, gitu. Oke, silakan. Dan saya sebelum ada tanya jawab, saya ingin kasih catatan rakus tadi, Pak. Yang bikin manusia itu ngenes, yang bikin manusia merasa miskin, yang bikin manusia itu nggak pernah puas apa rakus. Makanya Rasulullah menggambarkan madibani ja'ian. Tidaklah ada 2 serigala yang sedang kelaparan. Ursila fi ghanamin. Dilepas ke dalam satu kambing. Bi afsat lahuma. Ternyata lebih rusak, lebih sadis. Min hirsil mar'i alal mal. Wa syaraf lidinihi. Orang yang gila harta, ambisi, kedudukan. Mengorbankan agamanya. Dan kenapa Pak? Rasulullah mengumpamakan rakus itu dengan hewan buas, yaitu serigala. Ternyata kalau antum lihat dunia fauna, hewan, binatang buas yang paling sadis itu ternyata apa? Serigala. Kalau singa Pak, rekam ditunggu mati baru dimakan. Dan juga macan juga sama, masih sadisan antum. Kambing disembelih, dicincang, disate. Coba, sadis nggak antum? Sadis. Gitu kok, macan itu ngeri, singa ngeri. Yang ngeri itu antum. Itu, kambing aja diseset-seset, diedel-edel, disate, dicincang. Coba. Ini masih santun. Diterkam, mati, dimakan. Kalau serigala enggak Pak. Diterkam, dimakan hidup-hidup. Langsung dimakan, diseset hidup-hidup, nggak nunggu mati. Coba bayangkan 2 serigala kelaparan, dilepas 1 kambing. Gimana bahaya nyesetnya? Gimana sadisnya? Itu ternyata masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi, kedudukan, mengorbankan agamanya. Loh, coba itu. Masya Allah. Dan itu fakta di dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang memperalat agama untuk meraih kedudukan, meraih kekuasaan, meraih harta, dan yang lainnya. Dengan manisnya bercerita, berceloteh tentang agama. Tapi agama untuk alat. Bukan untuk tujuan hidup.
Bukan untuk prinsip, tetapi hanya untuk alat. Nas'alullah al-afiyah. Contoh kadang-kadang haji hanya untuk mendapatkan gelar. Nah, itu kan gitu. Sehingga kalau nggak dipanggil Pak Haji marah-marah. Ya kalau haji 3 kali gimana manggilnya? Hahaha. Coba kalau 5. Kan gitu manggilnya. Gimana? Hahaha. Kan harus 5 kali. Makanya dari sekalian nggak perlu dipanggil. Haji mau sekarang sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali. Nggak perlu panggilan manusia, karena yang manggil itu Allah. Fa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Allah yang manggil. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang saya buka tanya jawab, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, kalau diizinkan untuk membandingkan rezeki orang itu tadi, ada orang yang ibadahnya saya kata biasa-biasa saja, kalau rezekinya pagi, subuh, sedangkan rezeki lain itu ada yang betul ibadahnya menurut pandangan saya. Kalau sangat apakah menjadikan anak diri itu kita hanya menyerah dengan kondisi. Yang kedua, di daerah mana itu kan rata-rata petani gitu. Itu kalau misalnya sholat jamaah itu tidak tepat waktu kan. Karena kalau ajarnya jam 12 dia nggak ada datang, sehingga zuhur itu jam 1:30 atau 4:30. Pernah ajar tepat waktu ya nggak ada, bahkan diomelin sama adik-adiknya. Ya pokok ajar cepet banget. Orang yang paling sawah mau disusurin. Apakah boleh menunda waktu itu karena menunggu jamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Finlandia itu pernah dinyatakan menjadi negara paling bahagia warganya. Ternyata indikator mereka semua ternyata yang diajarkan oleh Islam. Kenapa masyarakat Finlandia itu menjadi masyarakat paling bahagia? 1, tidak suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu. Jadi ternyata dimanapun sumber kecelakaan, sumber kesengsaraan, banding-bandingkan dengan orang lain. Lu sekolahnya aja beda, wajahnya beda, kakinya beda, sawahnya beda, tempatnya juga beda, samanya di mana? Lagian gitu. Tetapi setiap ada kesamaan, pasti ada perbedaan. Dan setiap perbedaan ada kesamaan. Contoh Pak, bunga yang cantik sekali di Jepang itu namanya bunga sakura. Orang banyak tertarik dan tergila-gila dengan bunga sakura. Tapi ternyata di balik indahnya bunga sakura itu mengandung bahaya juga. Loh, ada plus minusnya. Apa? Bunga-bunganya itu bisa memicu alergi. Makanya ada orang yang tidak bisa mendekat sama sekali bunga sakura itu. Loh, kalau memang begitu, nggak usahlah bunga sakura membandingkan dirinya dengan mangga, apalagi mangga dengan sakura. Itu 1. Yang kedua, yang menyebabkan orang Finlandia itu bahagia, tidak pernah gengsi memakai barang bekas. Kalau kita kan kalau nggak branded, nggak mau apaan bekas si anu. Masa ngasih bekas? Nggak ada masalah. Itu. Jadi yang membuat bahagia orang Finlandia itu ternyata yang kedua adalah dia tidak ada gengsi, merasa jatuh, pakai barang bekas. Itu. Kan itu Islam. Kan itu sikap sederhana yang diajarkan Rasulullah. Yang juga tidak usah membanding-bandingkan. Ada orang lain.
Itu. Terus kemudian lebih lagi kalau kita tambah konsep Islam, adapun dunia lihatlah bawah antum, akhirat atas antum. Gitu. Jadi hadirin sekalian, ini menilai orang. Itu. Dan masing-masing orang itu punya rezeki masing-masing, punya jatah masing-masing, punya cara untuk meraih kebiasaan masing-masing, kebahagiaan masing-masing. Udah. Ya. Contoh aja, Masya Allah. Ada orang punya tanaman yang selalu mulus, tapi di balik itu mungkin ada uji Allah dengan anaknya, diuji oleh Allah dengan penyakitnya. Alhamdulillah, oke, tanaman saya gagal, tapi anak saya nurut, badan saya sehat. Loh gitu loh, lihat dari semua sisi, jangan cuma satu sisi. Dan rata-rata memang orang itu Pak, lihat orang itu enaknya, toh kalau susah diri sendiri paling merasakan. Itu orang. Kalau seneng paling tahu orang lain, susah diri sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi apa? Gini, waktu sholat itu ada 3 macam, kadang ada 2, ada waktu yang afdal yaitu awal, ada yang mukhtar itu tengah, ada yang darurat sudah mau menjelang terbenam. Ya kalau masih di dalam waktu-waktu awal tidak ada masalah. Ya artinya antum menunda sampai jam 1 pun itu masih wajar dan dianggap lumrah, apalagi demi menunggu jamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu wajib, bahkan Imam Ahmad fardu ain. Oleh karena itu menunggu dengan menunda demi mendapatkan jamaah itu lebih kita kedepankan. Dan perlu diketahui juga tidak semua waktu sholat itu di awal afdalnya. Apalagi zuhur pada waktu musim panas itu afdalnya agak ditunda sampai dingin. Makanya Rasulullah mengatakan abridu bidzuhri, dinginkan ketika zuhur. Fa innal harra min fayhi jahannam, karena panas itu termasuk uapnya neraka jahannam. Isya juga yang paling utama mana? Di akhir. Tapi tetap aja dengan jamaah. Makanya Rasulullah pernah sholat di akhir daripada waktu. Akhir waktunya itu ini waktu sholatil isya ini ila nisfil lail. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Ketika itu Rasulullah menjelang pertengahan malam, sholat berjamaah, habis sholat mengatakan, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya di hadal waqt. Kalau bukan takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat isya di waktu ini. Berarti afdalnya di akhir. Ya, makanya Rasulullah ketika mengatakan ditanya tentang waktu yang paling afdal, amal yang paling afdal, Rasulullah SAW menjawab as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Rasulullah tidak mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di waktunya, karena tidak semua sholat yang afdol itu di awal waktu. Itu ya, itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, saya mau menanyakan yang masih ada kaitannya dengan sholat berjamaah. Khususnya sholat jamaah yang jahar. Bagi makmum maupun imam membaca Fatihah itu kan hukumnya wajib. Iya. Yang saya tanyakan, kapan waktu imam membaca Fatihah? Karena
ketika imam membaca Fatihah, makmum kan diwajibkan mendengarkan. Lah saat imam setelah selesai Fatihah, langsung imam membaca surat. Lalu kapan waktu makmum membaca Fatihah? Karena ketika imam nanti membaca surat, kalau makmum membaca Fatihah, nanti bertentangan dengan wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu ila akhirih itu. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus pertanyaan. Jadi gini Pak, secara singkat tapi padat, saya nggak usah menyampaikan khilafiyah di antara para ulama. Langsung saja kita masuk ke dalam pendapat yang paling bagus, paling kuat. Sikap makmum ketika imam sholat. Di mana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam. Mas matiin Mas. Jadi siapa yang sholat di dalam sholatnya itu tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya cacat, tidak sempurna. Ini closing. Ini menunjukkan bahwa makmum itu wajib membaca suratul Fatihah. Kemudian Kemudian beliau ketika ditanya, bagaimana kalau kita sholat di belakang imam? Maka beliau menjawab, Iqra biha fi nafsika, bacalah di dalam hatimu. Maka sekarang ketika ditanya, kapan makmum itu membaca? Kalau sirriyah jelas kita baca kapan aja. Tapi kalau jahriyah, Iqra biha fi nafsika, baca bersama bacaan imam di hatimu. Jadi ketika bismillah, kita baca juga bismillah. Dan itu menyatukan seluruh pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan wajib mendengar, saya dengar kok. Imam membaca. Dan pendapat yang kedua wajib wajib membaca saja kok di dalam hati saya. Jadi menyatukan. Dan di sini kita tidak juga melawan imam. Dengan kita Iqra biha fi nafsika. Jadi kita itu Pak, ini nggak tahu ini minuman apa, tapi habis minum keluar terus. Jadi insya Allah nanti ana hadiahkan ke antum dapat barokahnya. Ini ya, silakan minum. Buat boleh rebutan juga. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis, ya. Insya Allah setelah minum murah rezeki. Tapi hadirin sekalian, intinya di dalam masalah solat kita sepakat la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Cuma ketika kita jahriyah, maka Iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Tapi kalau sirriyah terserah, karena kita juga nggak mendengar imam itu baca apa dan sedang sampai di mana Fatihahnya. Kalau seandainya imam setelah membaca Al-Fatihah, kemudian imam memberi jeda sebentar, memberi kesempatan makmum baca Fatihah, itu gimana hukumnya? Wallahi tidak ada saktah yang terlalu panjang. Saktah itu kalau ada, itu bukan untuk memberikan kesempatan orang membaca Fatihah, Pak. Ya, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu kita tidak perlu lakukan. Pertama,
sudah ada solusi dari salafun saleh. Dan Abu Hurairah pun ketika memberikan solusi tidak perlu saktah. Ya, tolong dicamkan. Abu Hurairah ini hidup bersama Rasulullah yang meriwayatkan hadis tentang masalah baca Fatihah tadi. Andaikan saktah itu solusi, Abu Hurairah tidak memberikan solusi, iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu tapi saktalah. Tapi Abu Hurairah tidak memberikan solusi saktah, tapi iqra biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Bismillah. Jadi Masya Allah kita juga mendengar sampai merasuk ke dalam hati, dan itu akan lebih mendatangkan khusyuk di dalam sholat dan di dalam membaca daripada saktah tadi. Ya, coba kalau saktahnya itu panjang, kita juga terganggu. Apalagi lama jedanya. Ini diem, apal enggak ini orang? Jangan lagi cari-cari surat, kan suudzon jadinya. Nah itu, padahal dia lagi saktah. Nah ini untuk mentasywis, menghilangkan keraguan-raguan makmum, ya, atau mungkin pikiran yang aneh-aneh, atau dengan diamnya lama, habis baca Fatihah lancar bagus, enak didengar, tahu-tahu diem, ngapain imam? Kan nggak enak. Ada semacam gangguan, tidak nyaman bagi makmum, ya. Dan termasuk orang yang tidak dilihat Allah itu imam yang tidak disuka oleh makmum. Imamu qaumin wahum lahum karihun. Imam kaum mereka itu enggak suka. Itu ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Zainal Abidin yang sudah menyampaikan kepada kita nasihat yang sangat banyak berkenaan dengan masalah qanaah, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustadz bisa kita terima dan kita fahami sehingga kita bisa mengambil faedah dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya nanti kita sholat Isya berjamaah, dan untuk bapak-bapak bisa mengambil air wudhu yang belum di tempat yang sudah disediakan, adapun untuk ummahat juga demikian. Kita akhiri kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.